Nyetok, nyetok, nyetok. Miracle in Cell Number 7 versi Indonesianya berhasil meraup angka lebih dari 5 juta penonton. Merekalah yang menjadi saksi gimana Bapak Dodo mendapat perlakuan kurang menyenangkan sampai akhirnya nasib tragis yang dialami olehnya. Diperankan Vino G. Bastian dan anaknya Graciela Abigail. Cast yang sama akan kalian temui untuk film keduanya mereka dan hanya ditambah title second, yang menandakan kalau ini adalah cerita berikutnya dari Bapak Dodo dan teman-teman di Sel nomor 7. Apakah film ini masih bikin rembes seperti pendahulunya? Mari kita bahas. Keceriaannya menyenangkan. Second Miracle in Cell Number 7 melanjutkan kisah Kartika yang diperankan Graciela Abigail bersama teman-teman di Sel nomor 7 yang masih diperankan oleh Om Indro, Tora Sudiro, Brian Domani, Indra Jegel, dan Rigen Rakelna. Kali ini cerita berpusat saat Kartika masih sekolah dasar dan 2 tahun semenjak kejadian di film pertama. Di sini mereka para napi dan Om Hendro yang diperankan Denny Sumargo sepakat untuk tidak memberitahu Kartika kalau ayah Dodo udah nggak ada. Sudah dijatuhi hukuman mati atas tuduhan yang menimpanya. Lalu datang kepala lapas baru bernama Hengki yang diperankan Muhat Kli Acho yang mencium sesuatu berbau janggal di lapas tersebut. Di mana para napi yang ia nilai sebagai kriminal enggak sepatutnya punya privilege dan gak berhak juga untuk menjalin interaksi dengan orang lain dari luar lapas. Yang mana hal ini juga termasuk tidak boleh berinteraksi dengan Kartika. Lalu konflik baru pun muncul saat Hendro ingin mengadopsi Kartika. Tapi justru tidak mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Sosial, Kemala Wibisono yang diperankan Ayushita. Apa yang menjadi alasan Hendro tidak diperbolehkan mengadopsi Kartika? Lalu bagaimana perasaan Kartika saat tahu kalau Bapak Dodo sudah tiada? Second Miracle in Cell Number 7 dan Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mampu menghadirkan sequel dari film orisinil Miracle in Cell Number 7 dari Korea Selatan. Bahkan negara asalnya pun sampai tahun ini belum membuat film kedua dari cerita penuh haru biru dan mampu bikin rembes air mata penonton dari berbagai negara. Selain Indonesia, kita juga sama-sama mengetahui kalau film ini juga dibuat di berbagai negara dengan versi ceritanya masing-masing. Tentunya dikemas dengan pendekatan yang ada di negara tersebut. Indonesia membuatnya lewat arahan dari Mas Hanung Bramantio dan tulisan dari Mas Alim Sudio. Lewat arahan mereka lah, film ini mampu menembus angka lebih dari 5 juta penonton, di mana para pemain yang diusungnya pun semuanya sangat baik dalam mengeksekusi perannya. Kali ini, film keduanya pun dibuat namun diarahkan oleh Mas Herwin Novianto. Lalu kenapa film ini harus ada sequelnya? Sementara kita sama-sama udah tahu kalau Dodo dalam ceritanya sudah dihukum mati. Ternyata penulis membuat kisah kedua ini pengen ngajakin penonton melihat apa yang dialami Kartika saat masih duduk di bangku SD dan lika-liku Kartika yang harus struggling ketika jauh dari Bapak Dodo. Menurutnya, sang ayah masih ada di lapas tersebut, tetapi harus mendiami sel lain dan jauh dari sel nomor 7 yang selama ini menahan Bapak Dodo. Cerita pun dimulai di sana guys. Gimana nggak teriris coba? Kita nih, sebagai penonton tahu kalau ayahnya Kartika udah tewas. Di sisi lain, kita juga seakan-akan ikut kompak dengan para karakter utama untuk merahasiakan ini. Dengan alasan mentalnya dan psikisnya dia belum siap menerima kepergian ayah kesayangannya ini. Emangnya kita tega ngelihat anak kecil harus sedih dan nangis mulu lantaran belum siap nerima fakta ini? Kagak ya kan? Nah, pergolakan batin inilah yang menjadi benang merah film kedua ini. Gimana strugglingnya Graciela dan Kartika, lalu karakter dewasa yang dibuat harus tega dan gak tega melihat anak perempuan sekecil itu berkelahi dengan senyum ceria dan ketawa agar dia gak lagi mikirin ayahnya yang dianggap jauh dari sel tersebut. Dari segi penulisan, gue menerima banget sama apa yang menjadi benang merah film ini. Mereka mampu mengisi kekosongan yang ada di film pertama. Artinya adalah, kita diajak untuk lebih jauh lagi melihat progres Kartika saat masih menginjak usia sekolah dasar dan konflik baru yang dialaminya. Well then, kita juga akhirnya bisa tahu dari mana Bapak Dodo berasal dan hubungan asmaranya dengan Juwita alias Ibu Uwi yang diperankan kakak Marsha Timothy. Kalau di film pertama, kita cuma disajikan dengan chemistry antara Kartika dan Bapak Dodo beserta para napi di sel nomor 7. Kali ini, chemistry tersebut dibuat semakin kompleks karena Kartika dilibatkan dengan beberapa orang baru dalam hidupnya. Isinya pun jelas, penulisannya pun rapi banget, dan konflik di latar waktu tersebut terasa sangat nyata. Dan bahkan enggak sedikit dari penonton pun terasa menyatu dengan cerita tersebut. Mas Alim Sudio memang masih kami nobatkan sebagai penulis film terbaik yang patut diacungi jempol. Berkat penulisan film drama terbarunya yang bikin rembes para penonton.
Penyutradaraan dari Mas Herwinovianto pun juga mengalami peningkatan kualitas dan malah lebih matang dari filmnya kemarin. Dia berhasil membuat sequel dari Miracle in Cell No. 7 ini menjadi tontonan segar dan membuang statement negatif dari masyarakat soal keberadaan film ini menjadi sequel. Ya, apa yang kalian nilai di awal siap-siap terbantahkan lantaran kisahnya bukan sekadar drama ecek-ecek. Banyak dialog-dialog dari para pemain yang dieksekusi dengan manis dan menyayat hati bagi penonton. Serta arahan Mas Herwinovianto juga mampu membagi porsi tampilan para pemain dengan presisi dan enggak berat sebelah. Meski ada tambahan karakter yang urgensinya seakan terburu-buru tanpa dibangun dengan rapi. Tapi hal ini gue jamin gak akan terasa seperti itu andai kalian sudah menonton film pertamanya terlebih dahulu. Terus kalau nggak nonton dan udah keburu mau duduk di film keduanya gimana bang? Tenang coy, tenang. Kalian masih bisa ngikutin alurnya dengan amat sangat jelas. Ada banyak momen flashback dan susunan alurnya pun terarah untuk kalian cerna. Tapi harus dengan satu syarat, kalian beneran nonton dari awal banget alias jangan telat masuk bioskopnya. Dan kekurangan dari sisi penulisan ini, nggak ada guys. Nggak ada sama sekali. Kekurangan kecil yang kami rasakan justru datang dari departemen musik alias scoringnya. Bagi kami ada beberapa adegan yang justru tanpa diiringi dengan scoring musik pun sebetulnya udah cukup banget buat bikin kami para penonton auto diam dan terhanyut sama ceritanya. Terutama saat momen intens. Boleh banget dipakai. Tapi jangan terlalu dominan lah. Gak setiap adegan harus diiringi scoring hanya untuk mengundang simpati dan haru biru penonton. Ceritanya udah rapi banget soalnya. But thanks buat tim sound design. Scoring kalian membawa nostalgia buat saya pribadi. Ketika gue dulu nonton film Joshua Oh Joshua. Nah, scoringnya juga hampir sama notasinya dengan film tersebut. Berhasil mengundang haru biru dan bikin pilu. Great job! Kemudian dari sisi karakterisasi. Harus kami akui chemistry kelima napi ini masih belum luntur guys. Beranjak 2 tahun dari rilisan film pertama yang seharusnya bakalan tayang di 2020 sih. Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia ini nyawanya juga ada pada mereka berlima. Komedinya masih pecah, terus juga scene mereka pun berhasil menjelma jadi roller coaster buat penonton. Sebentar dibuat tertawa, ditutup dengan air mata. Apalagi di momen menuju klimaks dan ending cerita. Porsi tampilnya pas dan elemen komedinya seger banget. Kemudian porsi lebih banyak juga diberikan kepada Ibu Uwi. Betul guys, Ibu Uwi di sini punya spotlight tersendiri bersama Dodo yang diperankan suaminya. Gue sangat menikmati penampilan keduanya mulai dari proses ketemu sampai di momen penutup yang masih aja bikin rembes. Lalu karakterisasi berikutnya datang pula dari penampilan Denny Sumargo dan Muhat Kli Aco. Effort mereka luar biasa. Hasilnya memuaskan sekali. Terakhir adalah penggunaan soundtrack dari lagu-lagunya Mahalini. Dibalut dan disusun rapi oleh tim editor yang pinter banget menaruh lagu tersebut pada momen yang tepat. Suasananya pun didukung juga sama tim sinematograf yang membuat film ini menjadi lebih kompleks dan lengkap. Nah, di sini gue setuju banget sama penggunaan warna dan komposisinya. Terima kasih ya buat tim Falcon udah dengerin curhatan kami soal pewarnaan pada gambar. Warna yang kalian pakai di film kedua Miracle in Cell No. 7 ini bener-bener bikin adem. Dan komposisi tiap color gradingnya membuat suasana nonton jadi lebih segar. Overall, second Miracle in Cell No. 7 ini sudah kami nobatkan sebagai film penutup akhir tahun yang harus kalian tonton. Selain gak mau dibikin nangis sendirian, film ini juga punya banyak elemen baru, fresh, lebih leluasa dalam eksplorasi cerita, sampai ke para cast baru yang bikin gregetan selama nonton. Durasi memang lama, tapi bikin nonton jadi gak berasa. Nunggu kapan kelar, malah berakhir kepada penutupan yang bikin banjir air mata. Sukses buat film ini dan harapannya semoga bakalan sama dengan jumlah penonton di film pertama. Kalau perlu lebih deh. Gue nggak mau nangis sendirian soalnya. Jadi gue perlu ajak kalian buat ikutan nonton juga. Dan bagi kalian yang udah nonton, silahkan bagi pendapatnya di kolom komentar ya Universe. My name is Putra and Bang Eka has to sign out and until next time.